Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudari Rianti Hanifah pada hari Jumat 11 November 2020. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk mengaktifkan sebagai alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini ada baiknya kita doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri di Kota Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudari Rianti pada hari ini tanggal 11 September 2022 dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan terdakwa duduk di kursi sidang. Kepada terdakwa dipersilakan untuk menduduki kursi sidang. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Iya, Yang Mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa? Iya, benar Yang Mulia. Mohon tunjukkan surat kuasa. Untuk saat ini perkara sidang akan disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Sidoarjo. Jadi segala sesuatu yang di dalam persidangan ini tolong didengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwa. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 338 KUHP mengenai tindakan penganiayaan hingga korban tewas dengan masa tahanan maksimal 7 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Baik, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa? Siap mengerti Yang Mulia. Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang. Siap Yang Mulia. Bagaimana para penasihat hukum? Apakah melakukan pembelaan? Betul Yang Mulia. Silakan kepada penasihat hukum untuk pembelaannya. Yang Mulia, setelah dilakukan tes terbukti bahwasannya terdakwa sedang dalam kemampuan tubuh yang tinggi dan hal ini menunjukkan bahwasannya pada saat kejadian berlangsung terdakwa sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Hal ini menunjukkan bahwasannya terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan tuntutan? Baik, ada Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa memang dalam keadaan yang tidak sadar. Akan tetapi, penganiayaan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dapat dibuktikan bahwa terdakwa memiliki emosi yang tidak stabil hingga terdakwa melakukan tindakan pembunuhan yang mengakibatkan korban tewas. Selain itu, saya juga memiliki barang bukti. Ini merupakan garpu yang dilakukan oleh terdakwa untuk menusuk korban hingga korban tewas. Sekian dari kami, terima kasih. Apakah saksi sudah siap? Ya, sudah siap Yang Mulia. Pada saksi dipersilakan memasuki kursi saksi. Saudara saksi hari ini sehat? Alhamdulillah, sehat Yang Mulia. Saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, siap Yang Mulia. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara siap? Siap Yang Mulia. Baik, saudari saksi, ulangi perkataan saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan dengan benar tidak lain dari sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Anda telah berjanji, mohon memberikan keterangan sebenar-benarnya. Pertanyaan pertama, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa?
Saya sebagai pengasuh anak dari keluarga Ibu Yanti. Pertanyaan kedua, sudah berapa lama Anda mengenal dan bekerja dengan terdakwa? Kurang lebih 2 tahun yang mulia. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Dia terdakwa memiliki sifat yang tertutup, tidak mau bersosialisasi, dan memiliki emosi yang sangat berubah-ubah, jadi tidak tentu emosinya. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Kepada saksi, silahkan beritahu kami kapan kejadian itu terjadi dan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Baik, kejadiannya pada tanggal 16 Agustus 2022 pada saat sore hari. Jadi saya sebagai pengasuh anaknya, terdakwa pulang tidak sesuai dengan waktu yang biasanya. Jadi terdakwa pulangnya agak terlambat. Ketika terdakwa pulang dengan bau alkohol yang sangat menyengat, dengan keadaan mabuk dan emosi yang meluap-luap, saya disuruh pulang, tetapi di situ saya memiliki yang tidak enak terhadap sang korban. Jadi saya memutuskan untuk menunggu di luar. Setelah itu, saya mendengar keributan di dalam rumah. Tetapi saya mendengar keributan yang sangat tidak kondusif dan saya tidak berani masuk karena situasinya sangat tidak memungkinkan. Jadi saya menunggunya tetap di luar rumah. Saya memanggil tetangga sebelah rumah untuk membantu saya, tetapi kita nggak masuk terlebih dahulu. Setelah kita menunggu sudah tidak ada keributan, saya dan tetangga masih bersembunyi di belakang pohon. Sampai akhirnya terdakwa keluar rumah, tetapi dengan keadaan yang tergesa-gesa dan tidak membawa anaknya. Dan di situ kami merasa curiga dan memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan di situ kita mencari keberadaan korban dari kamar ke kamar, dari kamar mandi, dari dapur, dari ruangan yang dia ada di rumah. Tidak menemukan keberadaan sang korban. Merasa janggal di kamar, kita melihat dan kita mencari di sekitar kamar tersebut. Sampai akhirnya kita menemukan sang korban berada di bawah tempat tidur dengan keadaan korban yang sudah berlumuran darah dan tidak bernyawa. Saya menemukan sebuah batu di samping tubuh sang korban. Lalu, setelah saksi menemukan korban, apa yang dilakukan saksi pada saat itu juga? Di situ saya langsung memanggil polisi dan juga memanggil ambulan. Baik, terima kasih saksi atas kesaksiannya. Sekian dari kami yang mulia, terima kasih. Baik, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan saudara penasihat hukum. Kembali kepada saksi, bagaimana kondisi dan keadaan pada saat kejadian berlangsung. Terima kasih. Kejadian tersebut saya tidak tahu. Saya di luar rumah, tapi saya mendengar suara keributan dan suara tangisan sang korban. Terima kasih saksi atas kesaksiannya. Jaksa penuntut umum, apakah hari ini saksi kedua hadir? Iya, saksi kedua hadir yang mulia. Pada seksi pertama silakan kembali ke bangku belakang. Lalu seksi kedua silakan menduduki kursi saksi. Mana kabar saksi hari ini? Apakah siap mengikuti pengadilan? Siap yang mulia. Baik, sebelumnya, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, silakan saudari berdiri. Baik, saudari saksi, ulangi pernyataan saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan dengan benar tidak lain dari sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Pada saat sebelum kejadian, saya bertemu dengan terdakwa
meja, dan terdakwa turun dari sebuah mobil. Turunnya itu tepat di depan rumah terdakwa. Pada saat saya melihat terdakwa, saya mencoba untuk menyapa terdakwa, tapi sepertinya terdakwa tidak dengar. Dan saya melihat terdakwa dengan gelagat yang aneh, seperti sempoyongan, seperti orang yang mabuk berat. Pada sekitar pukul 4 sore, saya didatangi oleh pengasuh korban dan untuk dimintai bantuan. Dan saat itu pengasuh korban minta bantuan kepada saya dan untuk melihat kondisi yang ada di dalam rumah. Karena pada saat saya di rumah saat itu, saya mendengar teriakan-teriakan terdakwa dan tangisan korban yang sangat keras hingga terdengar dari rumah saya. Saya dan pengasuh korban mendatangi rumah korban, dan pada saat itu kami mau berniat untuk langsung mendobrak pintunya, tapi karena kami mendengar suara yang sangat keras dan sepertinya terdakwa sangat emosi, kami tidak berani untuk langsung menerobos masuk. Akhirnya kami bersembunyi dulu di balik pohon yang ada di tepat di depan rumah korban. Kami bersembunyi tidak lama. Setelah tidak lama kemudian ada terdakwa keluar dari rumah tersebut dalam raut yang sangat tergesa-gesa seperti ketakutan, dan saya tidak melihat terdakwa membawa korban keluar. Akhirnya kami menunjuk kepada terdakwa, kami memutuskan untuk masuk, dan saat itu pintu rumahnya tidak terkunci, hanya tertutup biasa. Akhirnya kami memutuskan untuk masuk dan mencari di kamar mandi, di ruang tamu, di kamar pertama dan di kamar kedua kami tidak menemukan sama sekali. Di dapur pun juga kami tidak menemukan. Kami menaruh curiga di kamar korban dan kami mencari di kasur, kami teliti mencari, tidak ada. Dan akhirnya kami menemukan korban di bawah kolong kasur atau kolong tempat tidur, dan pada saat itu kondisi korban berlumuran darah, banyak luka-luka lebam, dan ada tusukan seperti garpu. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Jaksa penuntut umum, apakah ada tuntutan lain yang ingin disampaikan? Baik, ada yang mulia. Tetap pada tuntutan awal yang mengacu pada kasus penganiayaan korban hingga korban tewas, yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai pasal 338 KUHP melakukan tindak pidana pembunuhan. Sekian, terima kasih. Hukum, apakah ada tuntutan terakhir yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih yang mulia. Terdakwa memang bersalah, namun dengan rasa hormat yang mulia mohon pertimbangkan kembali, sebab pada saat kejadian berlangsung terdakwa sedang dalam mabuk berat. Terima kasih yang mulia. Saksi dimohon kembali pada kursi yang disediakan. Selanjutnya pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim ketua. Kepada terdakwa, silakan menduduki kursi terdakwa. Pengadilan menyatakan terdakwa Rianti Hanifah telah terbukti bersalah atas tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri. Keputusan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 338 KUHP mengenai penganiayaan hingga pembunuhan hingga korban tewas. Terdakwa Rianti Hanifah ditetapkan sanksi hukuman selama 5 tahun 6 bulan penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan dan barang bukti dikembalikan kepada penyidik. Sidang pagi hari ini Jumat 11 November 2020 Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo berakhir dengan hasil terdakwa Rianti Hanifah dijatuhkan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Duduk kembali.